dengan saya Ira dalam acara Millennial Komen Injil. Nah teman-teman, seperti yang saya suka setahun minggu lalu toh, kalau seandainya ini acara adalah salah satu program baru produksi Box Cafe Studio Komisi Komunikasi SPD ND. Nah teman-teman, di video kali ini saya ini mau bahas tentang pesan Injil hari Minggu biasa ke-13 Minggu 30 Juni 2024. Nah teman-teman, hari Minggu ini nih Injilnya diambil dari Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai dengan 24. Dilanjutkan lagi dengan ayat 35 sampai dengan 43. Teman-teman pasti penasaran nih, ini nih isinya apa ini Injil? Nah ini nih sama kasih tahu. Injil ini dia tuh cerita tentang Yesus yang kasih sembuh anaknya Yairus. Nah Yairus nih adalah seorang kepala ibadat yang anaknya tuh sakit. Karena dia punya anak sakit, makanya dia pergi minta bantuan ke Yesus supaya kasih sembuh dia anak nih. Tapi yang kamu tahu ya teman-teman, dalam Injil tuh dia bilang kalau seandainya banyak sekali orang yang provokasi Yairus nih waktu dia mau pergi ke Yesus minta tolong untuk kasih sembuh dia punya anak. Ada yang bilang, ih Yairus, kok anak tuh mati. Ada yang bilang, ih kok anak tuh terhidup lagi Yairus. Kok terus pergi cari Yesus atau orang-orang dukun kah untuk sebab kasih sembuh ke anak. Nah teman-teman, tapi waktu dia dapat provokasi begitu tuh dari orang-orang sekitarnya, justru dia tuh semakin percaya dan dia pergi sunyi ke Yesus nih. Dia minta tolong supaya Yesus bantu dia punya anak. Dan pada akhirnya Yesus bantu. Dan hasilnya benar ya, kalau seandainya dia anak nih sembuh, dia anak bisa jalan kembali. Nah teman-teman, dari kisah Injil hari ini nih, saya mau tanya ke teman-teman nih, dari antara teman-teman yang nonton nih, adakah yang suka provokasi orang? Kalau ngomong soal provokasi nih, saya juga sebenarnya biasa ya provokasi orang. Tapi tidak terlalu, mungkin teman-teman lebih dari saya. Kalau seandainya kita ngomong provokasi, kali ini saya mau bahas tentang provokasi yang tidak ke gereja ya teman-teman. Contoh nih malam minggu, anak laki-laki nih minum oke toh, duduk nih lingkar, nongki. Mau itu di rumah kah, atau di mana kah, di kos kah, anak-anak kuliah kah mungkin. Terus waktu minum-minum begini, ada toh yang bilang begini, ih saya pulang dulu nih, soalnya besok mau ke gereja nih. Ih tiba lama ada setan nih yang mulai bilang, ih kalau nih berjam begini justru pulang nih baru 1 botol. Duduk lagi sedikit ngerok, tambah lagi 1 botol, 2 botol begitu tuh. Kita duduk lagi, jam 12 ya, pulangnya jam 12. Jam 12, ada lagi jam 12. Itu kalau seoleng sampai pagi. Dan itu kamu rasa kamu ke gereja? Tidak akan ke gereja itu tuh. Tidur sampai tertawa diri tuh. Ada yang sampai malam. Saya sadar perempuan nih. Ini nih bukan omong sapu teman laki-laki, tapi teman-teman perempuan juga. Scroll TikTok, Instagram. Sudah begitu buat TikTok yang satu hapus buat ulang, satu hapus buat ulang tuh. Nah, itu tuh. Buat sampai tertawa diri tuh, aduh stop kok. Besok mau gereja. Jangan buat diri ujung kayak bukan agama Katolik tuh. Nah teman-teman, dari kisah nyata kita anak muda nih yang tadi saya sudah omong beberapa tuh, kita nih beda ya dengan Yairus. Kalau kita sama macam kayak Yairus tuh baik ya. Yairus nih waktu dia mau jalan ke Yesus, banyak yang provokasi dia, tapi dia santai say, macam kayak yang zaman sekarang bilang santai memang, gitu. Yairus ini santai teman-teman, malah dia tuh semakin teguh dan percaya kalau Yesus tuh bisa bantu dia anak. Dan pada akhirnya apa? Finally, dia punya anak sembuh. Itu karena dia percaya dan dia terdengar ya orang ngomong sana sini. Hei, hidup nih jangan terdengar omongan orang. Kalau kau dengar kau akan maju. Hei, tapi anak muda sekarang justru terbalik. Orang jodoh sedikit, hai mulai su. Iman lemah sekali kita nih anak muda.
Jadi tolong ya teman-teman, ini nih tolong ya kita anak muda zaman sekarang, kita nih sebagai penerus bangsa, generasi gereja, kita tuh harus bisa mengendalikan kita punya iman tuh. Kalau orang ajak tuh, tolak sedikit. Jangan engkau mau satu. Pantas dosa tuh semakin berkembang biak tuh. Karena kau tuh selalu ikut sana sini. Orang bilang ini kok ikut, orang bilang itu kok ikut. Jangan kau tolong stop. Saya terlampau lagi ngomong sendiri. Jadi tolong ya teman-teman. Aduh, ini jawaban jadi ketawa ini. Kita belajar untuk tetap berdoa. Jangan pernah takut untuk meminta kepada Tuhan. Dia tuh selalu tunggu kita punya kedatangan. Kapan anak-anak ini datang untuk tahu keluh kesahnya dia. Jangan tunggu susah baru kau datang. Tuhan Yesus dengan segala macamnya kamu tuh. Jangan. Kau datang bahwa ada bahagia kah? Kau ada mungkin ada yang berjadian. Datang minta, terima kasih Tuhan Yesus segala macam. Lindungilah hubungan kami agar tetap terjaga sampai dengan maut memisahkan kami. Begitu Jangan tunggu pun Tuhan Yesus kenapa kok. Jangan, tolong teman-teman Dan itu untuk teman-teman yang suka provokasi tuh. Stopin kau punya kata-kata manis yang buat orang sampai malas mau jalan di gereja tuh. Stop. Kau bawalah dia kepada kebenaran. Jangan bawa dia kepada kesesatan. Aduh Tuhan Yesus Pokoknya kita sebagai anak muda harus bisa jadi kader-kader yang membawa perubahan dan kebaikan. Itu saja bersama saya Ira, host Box Cafe Studio, Komisi Komunikasi SWD NB.